Shalom, sahabat Bahana dan pemirsa dimanapun berada, sungguh berbahagia dan sukacita tentunya buat kita semua bisa kembali berjumpa dan bertemu di forum atau di ruang Kanadia dalam Bahana Channel ini. Saya bersyukur dan berterima kasih khususnya kepada sahabat Bahana dan pemirsa yang telah setia menunggu kehadiran tayangan Kanadia ini yang hadir secara kontinu setiap Jumat pertama dan Jumat ketiga. Dan saya percaya tayangan-tayangan yang ada ini bukan hanya sekedar memberikan inspirasi atau motivasi, tetapi pasti memberkati setiap pemirsa dan sahabat Bahana. Karena di sini kita bisa berjumpa, bertemu dengan narasumber yang luar biasa, yang menyaksikan, membagikan kisah-kisah kehidupan dan pengalaman hidup mereka. Ya, ada hamba Tuhan, ada penyanyi, ada kaum profesi, dan macam-macam yang hadir di tempat ini. Nah, untuk kali ini saya sangat bersyukur, berterima kasih karena ditemani oleh seorang narasumber yang saya percaya ini pun juga sangat spesial dan akan menjadi berkat bagi sahabat Bahana dan pemirsa. Dan siapakah dia? Nanti akan segera saya panggil dan saya akan sapa beliau. Namun sebelumnya, sahabat Bahana dan pemirsa, jika Anda diberkati atau terberkati lewat tayangan ini, jangan lupa subscribe channel ini. Kemudian bagikan tayangan ini kepada yang lain supaya bisa menjadi berkat bagi lebih banyak orang lagi dimanapun. Dan juga jangan lupa aktifkan, bunyikan, nyalakan loncengnya supaya sahabat Bahana setiap kali ada tayangan baru akan mendapat notifikasi langsung. Baik, saya akan undang hambanya ini. Mungkin kalau ayahnya sahabat Bahana atau pemirsa sudah banyak tahu atau sudah banyak mengenal ayah narasumber ini. Nah, kali ini yang saya hadirkan justru putranya, anaknya. Siapa dia? Saya panggil. Shalom Pak Stephen Erastus. Shalom Pak Haryono, shalom dan semua sahabat Bahana, shalom. Wah, terima kasih Pak Stephen untuk kesediaannya hadir di ruang ini. Saya berharap sama-sama Pak. Ya, Pak Stephen saja diberkati Tuhan, dipakai Tuhan dan sehat selalu bersama keluarga. Amin, amin. Nah, sahabat Bahana, Pak Stephen Erastus adalah putra dari Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Nah, kali ini saya akan berbincang-bincang dengan Pak Stephen. Jadi santai saja ya Pak Stephen dalam perbincangan kali ini. Iya Pak. Iya. Ini di rumah atau di kantor atau di mana? Saya lagi di rumah nih. Di rumah, lagi ya? WFH kan soalnya ya. Oh iya. Di rumah terus. Jakarta masih PPKM juga ya? Iya, masih PPKM. Oke. Dan masih WFH semua ya Pak ya? Masih WFH semua. Mudah-mudahan sebentar lagi udah mulai dibuka pelan-pelan. Amin. Ya tampaknya sih kondisi sudah makin membaik ini. Betul-betul, angkanya sudah turun jauh dibanding beberapa minggu lalu. Ya, dengar kalau dia di TV, Gubernur DKI Pak Anies Baswedan sudah optimis bahwa Jakarta akan segera selesai ini dari pandemi. Ya kita doakan. Iya betul. Bukan di Jakarta tapi seluruh provinsi di Indonesia bisa segera teratasi pandemi ini sehingga kegiatan bisa berjalan sebagaimana biasanya lagi meskipun tetap dengan pembatasan tentunya ya Pak ya, prokes tetap. Iya dengan protokol ya, prokes ya. Betul. Baik, Pak, mungkin untuk mengawali perbincangan kita bisa sharingkan sekilas Pak Stephen tentang latar belakang keluarga atau pribadi dan segalanya seperti itu supaya sahabat Bahana dan pemirsa bisa mengenal lebih dekat dengan Pak Stephen. Silakan Pak. Oke, shalom sahabat Bahana sekali lagi. Saya Stephen Erastus. Saya memiliki satu istri dan 2 anak. Jangan dibalik. Karena kalau dibalik nanti jadi masalah. Saya punya satu istri dan 2 anak. Anak yang pertama berumur 2,5 tahun dan yang kedua masih 6 bulan. Masih balita semua nih berarti. Iya betul, masih balita semua. Oke. Masih balita semua. Saya sekarang sedang mengambil S3 untuk kedokteran, untuk doktor di STT Kumene. Untuk ambil teologi ya. Ya. S2 saya juga teologi, tapi S1 saya musik.
Oh. Saya ambil musik di Universitas Pelita Harapan. Saya ambil piano kontemporer waktu itu. Nah, sekarang saya mengajar juga, mengajar pertumbuhan gereja, kemudian ya banyak mengurus komunitas di gereja, mengurus gereja Rehoboth GSKI Kelapa Gading ya, komunitas pemudanya, remajanya, begitu. Wah, begitu Pak. Luar biasa nih. Jadi S1 di musik ya Pak ya? Di musik, betul. Kedua teologi, sekarang Iya. juga menyelesaikan S3-nya nanti. Iya. Teologi, luar biasa. Ya. Pak, apa sebenarnya yang menjadi cita-cita atau impian awal Pak Stephen sebelum akhirnya menerima panggilan Tuhan untuk bisa melayani seperti hari ini? Apa dari dulu kepengen jadi hamba Tuhan karena papa adalah hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan di Indonesia, bahkan juga menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Gimana Pak? Wah, pertanyaannya dalam banget ini Pak Riono. Pertanyaan yang dangkal. Waduh, dangkal masih mula-mula ya, gimana nanti ya setelah setengah jam ya kita ya. Kalau boleh jujur secara pribadi ya Pak Haryono ya. Saya tidak pernah berpikir akan menjadi seorang pendeta ya. Jadi seorang pendeta ya. Ya sampai hari ini pun menerima sebagai seorang pendeta pun menerima diri fakta bahwa seorang pendeta masih nggak nyangka sebenarnya Pak. Waduh, jadi begini ya gitu. Walaupun semua kita harus jadi hamba Tuhan ya. Tapi pendeta kan satu panggilan mungkin lebih khusus lagi. Karena semua kita hamba Tuhan. Saya berawal dari keinginan saya, cita-cita saya untuk menjadi seorang pemusik. Karena itu saya ambil musik ya. Iya betul, saya ambil musik. Dari momen musik pemain piano, kemudian mulai beralih mau menjadi pengisi musik untuk film. Karena itu saya kan kuliah semester 1 sampai semester 6 ya, kuliah piano kontemporer. Kemudian harusnya tinggal skripsi, saya pindah. Saya pindah peminatan ke sound design namanya. Desain suara. Jadi saya seperti kuliah 2 kali. Saya kuliah 7 tahun sebenarnya. Karena semester 6 pindah. Jadi kayak ngulang dari awal lagi. Kemudian udah akhirnya saya kuliah lagi lanjutin. Kemudian kan semakin lama ya mau nggak mau ya, karena saya anak gembala ya. Jadi mau nggak mau saya akan secara tidak langsung atau mungkin saya pakai kata otomatis ya. Otomatis kan bantuin gereja, bantuin papa. Masuk lebih dalam lagi. Ternyata waktu saya lebih habis di gereja dibanding di luar. Jadi begitu otomatis di dalam. Kemudian saya kan masuk ke dalam komunitas ya, ngobrol sama teman-teman pemuda, remaja. Dengan pertamanya umur, saya kan dipercayakan mulai sharing, bawain firman di komsel ya, di badan pemuda remaja. Mulai dari di gereja lokal, gereja sendiri, kemudian diundang ke beberapa gereja di luar. Mulai berjalan terus sering seperti itu, sampai secara tidak sadar ya, tiba-tiba udah jadi aja dengan kondisi seperti hari ini gitu loh. Tapi saya tidak menolak juga sebenarnya, tetapi tidak mengharapkan juga. Jadi saya netral nih Pak Haryono nih. Saya di tengah. Iya benar, saya di tengah karena saya berpikir, saya kan sering gaul sama anak-anak. Saya sering bergaul sama anak-anak pendeta juga ya. Yang mungkin punya nama besar juga orang tuanya. Mereka ada yang berkata seperti ini. Pan, nanti kamu kan harus gantiin papa. Mereka ngomong begitu. Saya jawab, kata siapa? Ya kan emang harusnya ke anaknya. Saya balikin lagi. Di Alkitab nggak ada perintah seperti itu. Anak pendeta harus menjadi pendeta juga. Saya ngomong lagi sama dia. Ya tapi kan kalau nggak ke anak siapa lagi? Saya jawab lagi. Ya ke siapa aja. Kenapa harus ke anak? Karena kan tergantung Tuhan suruh ke anak atau enggak. Tuhan suruh ke anak atau enggak? Karena kalau saya mengharapkan untuk menjadi seorang pendeta menggantikan papa, saya takut salah di situ. Satu sisi memang saya juga cenderung tidak mau. Cenderung menolak begitu. Tapi satu sisi saya tahu kalau saya mengharapkan, wah saya masih jadi pendeta nih, motivasi saya apa di situ? Kan kita kan melayani Tuhan kan semua berdasarkan motivasi. Betul. Bukan hanya yang kita lakukan, tapi motivasi kita apa? Nah kalau saya mau gantiin papa, wah saya mesti gantiin papa nih, jadi gembala sidang bla 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 bla. Saya takut gitu loh, karena motivasinya saya nggak tahu apa.
Apa Hmm. karena pengen punya nama besar juga, Hmm. pengen dihormati, dihargai orang, kan jadi salah. Oke. Karena itu saya memilih untuk di tengah nih, Ya, ya. bahkan cenderung menolak sih jalan di tengah terus Pak Haryono. Oke. Tapi ya sepertinya memang sudah digariskan ya. Ya. Jadi sesuatu yang sudah mengalir, yang saya juga nggak setting, tiba-tiba seperti ini, ya udah deh, Ya. saya jalanin aja sebenarnya. Wah, menarik ini Pak Stephen. Jadi saya lihat Pak Stephen ini lebih cenderung mengalir ya. Jadi untuk menerima atau menggenapi panggilan Tuhan. Bahkan Iya, tadi sampaikan ada kecenderungan sebenarnya menolak, ya. Tetapi betul. tidak menolak 100% pun tidak mengharapkan. Jadi ikut apa maunya Tuhan. Ini luar biasa. Ya, karena memang kita harus ya apa ya objektif. Pada umumnya kan kalau ayah apalagi sebagai seorang perintis sebuah pelayanan itu kan orang berpendapat bahwa yang meneruskan harusnya generasi berikutnya adalah ya minimal anaknya. Iya, Ya, betul. tapi kita berdoa Pak, kan semuanya tidak ada hal yang mustahil bagi Tuhan, Iya, bagi Pak Stephen. betul. Ya nanti akan kita gali lagi. Nah, kalau sekarang Pak, pelayanan yang ditangani atau digeluti itu apa saja Pak Stephen? Yang Wah, sedang dikerjakan, lalu apa dasarnya Pak Stephen menerima pelayanan itu? sekarang saya di gereja lokal saya, GSKI Rebut Kelapa Gading, saya itu wakil gembala Oke. dan sekum, sekretaris umum. Karena gembala, jadi Pak Eras itu menjadi gembala senior, tetapi ada gembalanya juga, namanya Pak Cornelis Kyong. Oh, Pak Cornelis, ya Pak. Pak Yang Cornelis. Nah, ya, saya jadi wakilnya Pak Cornelis. Tetapi di satu sisi saya sekum juga yang apa ya? Saya fokus kepada day to day ya, pekerjaan hari-harian untuk gereja, pelayanan jemaat, administratif juga. Tentu saya kan ada staff-staff juga ya yang itu saya yang assign untuk membantu saya. repot yang Kelapa Gading ya, Yang Kelapa Gading, karena saya cuma fokus di Kelapa Gading aja. gitu ya Pak. Saya Kelapa Gading aja. Kemudian yang lain, karena saya jadi sekum, secara tidak langsung saya kan turun, masih juga ngurus yang lain ya. Betul. Seperti komisi pemuda remaja anak. Oh, iya, iya. Nah, saya banyak di situ, apalagi sekarang kita lagi fokus sama komunitas pemuda remaja. Kita bikin komsel. Di samping itu ada pelayanan sekolah-sekolah juga. Jadi memang saya banyak habisnya di lebih ke pemuda sih, Pak Haryono. Pemuda ya. Dan ya, Pemuda. Justru musiknya saya tinggalin jadinya. Saya udah 2 tahun gak pernah main musik lagi. Saya kuliah musik, tapi 2 tahun gak main musik. Sayang juga ya kalau harus tinggalin musik karena backgroundnya kan di situ. Tapi ya pasti ada yang menggantikannya tentu. Dan pasti betul. Sekarang dipercaya untuk melakukan pelayanan yang sifatnya lebih luas untuk jemaat khususnya. Nah Pak, sejak kapan sih pertama kali terjun dalam pelayanan? Itu umur 2. Musik gereja ya. Kalau pelayanan sebenarnya dari umur 12 tahun. Saya udah sekolah minggu. Kalau pelayanan ya, pelayanan. Tetapi mulai musik gereja itu mulai ya sekitar umur 12 juga. Itu mulai main musik kan. Itu SMP ya. SMP 1 mulai pelayanan musik karena saya belajar klasik dari 3 SD. 3 SD belajar musik, SMP main musik, udah berjalan terus tuh. Sampai masuk kuliah musik sampai umur 28 masih main musik. Jadi lama juga tuh. Sudah belasan tahun. Iya. Oke. Nah, kalau menurut Pak Stephen sendiri selama ini ketika menjalani pelayanan ini tentu banyak tantangan ataupun peluang yang dihadapi atau dijumpai. Nah, seperti apa tantangan ataupun peluang yang Pak Stephen temui dalam pelayanan yang dikerjakan sampai hari ini? Tantangan saya ya yang saya hadapi sebagai gereja ya, mungkin saya katakan sebagai gereja ya. Sebagai gereja tantangan yang saya hadapi sebagai seorang sekum untuk sekarang itu bagaimana kita bisa mengubah pikiran orang. Mengubah paradigma berpikir orang lain. Karena bagi saya gereja itu bukan hanya menjalankan organisasi. Betul. Karena gereja itu adalah organisme, bukan organisasi. Walaupun di dalamnya ada organisasi, ada cara kerjanya dan sebagainya. Tetapi harusnya gereja itu yang saya hidupi selama ini ya, Pak Haryono. Memandang jemaat itu sebagai aset kerajaan surga yang pikirannya harus dirubah. Jadi bukan hanya membawa mereka masuk ke gereja. Karena kalau bawa masuk gampang. Kita tinggal punya packaging yang keren aja di gereja yang bagus. Kita ada artis, kita pakai lighting, LED dan lain sebagainya, jemaat bisa hadir.
Nah, tetapi kalau berbicara mengenai mengubah paradigma berpikir, metanoia, berubah pola berpikir, itu yang dituntut adalah bagaimana kehidupan si pendeta itu sendiri, Betul. gaya hidupnya seperti apa, kebenaran apa yang disampaikan setiap minggunya. Nah, itu yang bagi saya sangat jauh lebih berat dibanding organisasi. Karena organisasi gereja simpel kok, begitu-begitu aja kok. Bukan kayak kantoran kan. Kita simpel begitu. Karena kita ngurus jemaat. Oke, jemaat. Kita yuk pemuda absensi, komunitas. Umum ya kalau mau daftar pemberkatan nikah, baptisan, katekisasi, penyerahan anak, itu gampang semua. Tetapi kalau kita hanya membuat mereka datang tetapi tidak mengubah, kita salah sama Tuhan. Betul. Itu salah sama Tuhan. Karena kita kan media. Gereja ini kan perpanjangan tangan Tuhan untuk mengubah manusia, bukan mengumpulkan manusia. Betul. Nah, itu tantangan yang mungkin bagi saya tantangan sampai saya dipanggil Tuhan mungkin, Pak Reno. Bukan mungkin ya, pasti dipanggil Tuhan. Jadi tantangannya di situ. Jadi lebih supaya bagaimana hidup ini, kita ini menjadi ya pattern of life ya, contoh kehidupan bagi jemaat yang kita layani. Bukan hanya sekedar mengadministrasi, mengajak mereka aktif kegiatan ibadah, pelayanan. Bagaimana dari hidup kita ini bisa tanda petik mengimpartasikan sesuatu, yaitu kehidupan Kristus kepada mereka. Itu tantangannya ya Pak ya. Nah kalau peluangnya Pak? Peluang pasti banyak juga. Saya secara pribadi ya, saya mungkin kurang memikirkan peluang kalau jujur Pak Haryono. Karena peluang saya mengabdi sih. Saya melihat ini semua sebagai pengabdian. Inilah tempat saya mengabdi. Ini peluang saya untuk saya bisa menyenangkan Bapak. Mungkin itu aja. Karena kalau saya memikirkan peluang yang lain atau keuntungan yang lain, rasanya salah. Wow, ini rasanya salah. Sangat mulia nih Pak Stephen. Karena Pak, jujur kalau kita mau katakan ada banyak orang terjun dalam pelayanan karena juga melihat kesempatan atau peluang-peluang bisa diraih. Tapi Pak betul Pak Rian. Betul. Bahwa pelayanan itu sebuah dedikasi pengabdian kepada Tuhan untuk menyenangkan hati Bapa. Nah, sahabat Bana, ya kita bisa melihat sosok seorang hamba Tuhan yang menurut saya dari segi usia juga masih tergolong muda. Mungkin kalau dari usia jauh di bawah saya nih Pak. Tapi kita berjumpa dengan tokoh muda ini yang luar biasa dalam melayani Tuhan hanyalah untuk mengabdi, menyenangkan hati Tuhan. Ini luar biasa dan saya percaya kita pun harus memiliki standar yang demikian. Jangan pernah kita mengharapkan peluang atau kesempatan apa yang bisa kita raih lewat pelayanan yang kita kerjakan. Pelayanan adalah sesuatu yang harusnya membuat kita berkorban seperti itu. Wow, amazing Pak Stephen. Nah, Pak, sebagai seorang, saya katakan tadi di awal ketika prolog, ya seorang anak atau putra hamba Tuhan yang besar, yang dikenal banyak orang, yaitu Pendeta Dr. Erastus Sabtono, yang saya biasa panggil beliau Pak Eras, ya. Tentu ada banyak suka dan dukanya ya bagi Pak Stephen selama ini. Ya mungkin di-share-kan juga Pak, sukanya apa, dukanya apa sebagai anak seorang Erastus Sabtono. Oke. Mungkin dari dukanya dulu ya. Dari dukanya. Oke, silakan Pak. Sebenarnya dikatakan duka juga bagi saya nggak terlalu berduka. Kenapa? Karena saya cuek. Saya cuek banget gitu loh. Karena anak pendeta itu yang menjadi beban adalah tuntutan jemaat. Ya ada tuntutan orang tua, tapi ada tuntutan pengurus gereja atau majelis dan tuntutan jemaat. Semua menuntut. Apalagi buat orang-orang yang mungkin bukan jemaat kita, tetapi tahu orang tua kita, itu secara nggak langsung menuntut. Kan anak pendeta, guru-guru di sekolah, padahal bukan jemaat lokal ya. Kan kamu anak pendeta, anak si ini gitu loh. Ya stigma itu memang tidak bisa kita hindari. Iya betul, stigma itu nggak bisa dihindarin. Padahal memangnya kalau anak pendeta kenapa? Gitu. Kan jadi pertanyaan. Tapi orang sudah menaruh standar gitu loh. Anak pendeta harus ABCD. Oh ya benar, anak pendeta harus benar, tetapi bukan cuma anak pendeta. Apakah bukan anak pendeta berarti lebih boleh rusak? Kan gak ada jaminan seperti itu. Karena kita dituntut seakan-akan itu menjadi sebuah pegangan buat orang buat ngomong sama saya. Saya secara pribadi, kan kamu anak pendeta. Oke, kalau misalnya anak pedagang digituin nggak? Kan kamu anak pedagang, harusnya ya nggak juga kan, orang nggak menggunakan itu biasanya. Jadi anak pendeta itu lebih ke arah tuntutan sebenarnya lelahnya. Tetapi untung saya cuek Pak. Saya sekolah bandel sih, memang bandel. Banyak kasus.
sering kasus, bandel. Orang menuntut, pasti orang menuntut. Tetapi saya nggak peduli. Ya bodo amat deh. Nah untungnya saya bisa bodo amat kan, itu saya nggak stres Pak. Kan banyak anak pendeta jatuh karena stres sendiri, karena dituntut. Ya, iya karena tuntutan. Iya. Ya, ya. Jadi mungkin dukanya seperti itu ya, atau iya seperti itu. Kemudian yang kedua, Lebih ke tekanannya ya. iya lebih ke tekanan, betul. Kemudian kedua adalah kesibukan orang tua. Nah, kesibukan orang tua ya. Waktu saya beranjak besar itu waktu awal-awalnya Rehoboth berdiri tahun 2000. Itu waktu Peras dari Tiberias, kemudian keluar dari Tiberias kan, Peras mengundurkan diri dari Tiberias, kemudian fokus ke waktu itu masih GBI ya, GBI Rehoboth. Nah, ya waktu itu awal-awal itu kan saya juga masih usia belasan tuh. Saya kan baru mulai melihat hidup, baru mulai sadar ya. Belum mulai SMP kan. Oh begini. Nah begitu saya mulai menyadari hidup mulai melihat hidup ya. Itu di saat itu papa saya nggak ada. Jadi saya bingung. Saya bingung. Untungnya ada mama memang sih. Mama ada ibu saya. Tapi papa mana nih? Semakin besar kan makin sibuk ya kan, gereja juga makin besar ya. Jadi makin fokus di situ papa. Saya pun makin jadi bingung gitu ya. Kok jadi kehilangan sosok papa gitu. Nah, itu yang mungkin saya rasa itu apa ya? Itu yang membuat saya juga agak menolak menjadi seorang pendeta gitu. Karena saya berpikir saya nggak mau jadi pendeta. Kenapa? Karena kemarin anak. Saya mikir begitu dulu. Saya dulu mikir begitu karena saya merasa sibuk banget nih papa nih begitu. Nah itu dukanya gitu loh. Ya tapi ya saya rasa semua anak pendeta mengalami ya, sedikit banyak agak mirip pasti mengalami lah, ngurusin jemaat, ngurus gereja dan lain sebagainya. Mungkin itu duka Pak ya. Kalau suka ya Pak Haryono ya, susah juga ya mandang sukanya apa ya. Karena kesukaan sebagai anak pendeta itu ya, terutama pendeta yang cukup dikenal ya, adalah dikenal orang. Dikenal orang, kemudian ya kalau kita datang ke pertemuan Besar itu dihormati karena bapak kita dihormati. Pasti, ya. Jadi otomatis kalau duduk depan, Stephen, sini duduk di depan aja yuk. Duduk di depan juga. Tempat tersendiri ya. Iya betul, kayak ada tempat khususnya begitu loh. Iya. Kalau orang bisa juga merasa terberkati dengan pelayanan papa, saya juga kecipratan sedikit-sedikit. Ini permainan begitu. Kan ada aja ya jemaat seperti itu. Tetapi ya sukanya kalau dari kacamata seorang anak waktu itu ya begitu. Suka di depan nih, saya dikasih orang oleh-oleh atau mainan. Semakin besar justru sukanya berubah Pak Haryono. Apa Pak sekarang? Berubah. Seperti sekarang ini sukanya apa nih? Meskipun Pak Fel sudah jadi hamba Tuhan, tapi kan tetap sebagai anak Pak Eras. Nah ini sukanya apa kalau yang sekarang? Ya mungkin jawaban saya ini bagi orang terlihat mengada-ngada atau terlihat lebay atau terlihat bener ya. Sok baik di mata orang tapi nggak apa-apa. Saya berpikir dengan pas saya yang sebagai seorang pendeta yang benar-benar habis pikiran hatinya di sana. Secara tidak langsung saya pun tenggelam dalam pelayanan. Oh, amin. Karena kalau tidak begitu saya nggak tenggelam. Karena saya banyak teman, saya banyak bergaul, dan saya punya banyak kesempatan bergaul keluar. Tapi karena papa saya tenggelam banget dalam pelayanan, mau nggak mau kan saya sampai akhirnya ke bawah, sampai akhirnya saya berubah jadi kayak hari ini. Karena kalau saya nggak tenggelam, saya rasa saya akan hilang. Saya bandel banget soalnya, bandel dan berani. Nah itu mungkin suka yang saya pandang hari ini, tapi dukanya menjadi semakin berkurang karena melayani Tuhan itu harusnya nggak ada dukanya. Amin. Iya begitu sih mungkin. Luar biasa. Jadi sekarang malah itu sebagai blessing ya Pak, sukanya itu sebagai blessing ya, menjadi seperti sekarang ini ikut tenggelam dalam pelayanan seperti Papa gitu. Dan kesukaan tersendiri buat Pak Stephen. Oh iya betul. Ya. Nah Pak, kalau hal yang dirasa paling istilahnya membekas atau dirasa paling berkesan di hati sampai saat ini terkait ya khususnya terkait dengan pola asuh dan didikan yang pernah Pak Stephen terima selama ini dari orang tua, khususnya dari ayah, dari Pak Eras.
Apa Pak? Bisa dibagikan. Aduh. Ini bisa menjadi berkat juga untuk sahabat Bahana ini. Bagaimana pola asuh, pola didik Pak Eras atau Mama juga. Ini positif atau negatif nih Variano? Dari segi apa nih? Bebas. Apapun, bebas ya. Apapun. Apapun boleh ya. Boleh. Eh, Papa saya keras. Oke. Keras karena dari mudanya udah keras. Hmm. Tetapi beliau keras, kemudian sibuk, tetapi keras. Nah itu dia tuh. Sibuk tapi keras. Kan kita sebagai anak gimana ya? Ya ini bukan yang ngomongin papa ya. Ini tentu papa juga bisa melakukan hal ini sih. Yeah. Jadi papa tuh sibuk tapi keras. Sibuk sering keluar tapi keras juga. Kerasnya sejauh mana Pak? Jadi kan wah kepala asrama dulunya kan emosian ya. Kan papa sering khotbah juga emosian kan, kalau di khotbah sering bilang ya begitulah. Yeah, jadi sama anak ya pasti emosi juga gitu loh. Cara didiknya ke bawah juga begitu. Jadi saya ngerasain dulu itu gitu. Ini keras, jarang ketemu, tapi kalau ketemu bisa marah gitu loh. Jadi makin agak saya pun makin agak mundur dari papa saya. Kenapa? Karena pertama komunikasi kurang, kedua keras. Iya kan saya dulu sebagai anak, ya kok gimana sih jarang ketemu tapi ketemu suka ngomel. Iya. Keras gitu loh. Jadi saya jadi mungkin itu yang berbekas bagi saya. Iya. Kalau positifnya apa ya kira-kira ya, bingung juga ya. Oh, positifnya adalah semakin saya dewasa, semakin papa pun berumur, semakin berubah. Berubahnya pun karena pertumbuhan kebenaran, hubungan papa semakin mau hidup benar gitu loh. Nah dari situ semakin berubah. Dan perubahan ini yang saya, mama, adik saya Fani itu melihat gitu loh. Semakin bertumbuh dalam Tuhan semakin berubah. Nah itu juga berbekas. Jadi memang pertumbuhan di dalam Tuhan itu memang harusnya mengubah seseorang. Karena itu kalau orang nggak berubah berarti nggak bertumbuh. Yes. Nah jadi begitu sih. Wah, jadi itu suka duganya ya Pak ya. Yang paling biasa paling membekas selama ini dalam papa terutama ya mengasuh. Pukulannya paling membekas Pak Riono. Kalau bandel gitu. Tapi tentunya itu pasti ada maksud yang positif. Iya betul. Lama papa seperti itu dan sekarang lihat buahnya kan Pak Stephen sendiri menjadi seperti sekarang. Iya betul. Ada buahnya ya Pak Riono ya. Didikan hasil doa papa juga pastinya. Iya. Nah Pak, ini ngomong-ngomong tadi terkait dengan apa yang sudah Pak Stephen sharingkan di depan tadi, tapi ini saya mau tanya lebih jauh ini. Apakah ayah, ini papa terutama ya, tidak mengharapkan untuk Pak Stephen next time di masa yang akan meneruskan penggembalaan di jemaat GSKI? Mengingat Pak Eras sendiri adalah founder ya, pendiri dan sekaligus juga ketua umum dari Sinode GSKI, Gereja Suara Kebenaran Injil sekarang ini. Meskipun Pak Stephen tadi berkata, apakah harus? Dan tapi apakah dari sisi Papa tidak ada upaya untuk ya mengarahkan, mendorong ke arah sana Pak? Gimana Pak Stephen? Ini bicara soal sinode ya? Ya. Sinode atau gereja nih? Sinode ya? Gereja otomatis kan di bawah sinode ya Pak? Iya memang, tapi mungkin kalau gereja kan lebih ke gembala, tapi kalau ke sinode lebih ke ketua sinode. Ketua sinode, ya oke. Iya, kalau dari segi gereja dulu ya. Kalau dari gereja yang saya tahu dan saya rasakan itu papa saya nggak mendorong dari dulu. Enggak ya. Karena itu saya bisa menjawab kalau anak pendeta lain tanya sama saya yang tadi itu loh saya cerita. Kan emang kamu gak gantiin papa? Enggak, kata siapa? Nah, saya kan suka menjawab seperti itu. Saya suka menolak. Kenapa? Karena memang saya tidak didorong. Tidak didorong. Ya mungkin yang saya tahu, saya juga bisa salah ya Pak Haryono. Biasanya didorong sama anak-anak gembala, biasanya didorong oleh bapaknya menggantikan bapaknya. Ya. Biasanya yang saya tahu, mungkin nggak semua. Ya memang sebagian besar seperti itu, terutama di gereja. Bukan yang mainstream ya Pak ya. Iya betul. Tadi saya mau ngomong sebagian besar tapi takut salah. Tapi nggak apa-apa, Pak Haryono udah menegaskan, jadi saya aman. Udah banyak tahu tentang hal itu. Udah banyak tahu ya. Iya, jadi mereka dimajuin semua kan dari pengurus. Tapi saya enggak. Saya sampai umur 27 kira-kira. Saya masih main musik gitu loh.
Ya. Saya sempat merasa sih, kok anak pendeta lain kok jadi ketua pemuda, ketua remaja. Kok saya waktu itu umur masih 20 awal ya. Kok saya nggak jadi apa-apa gitu. Sempat kepikir Pak Haryono. Tapi karena saya menolak dan saya agak cuek juga, jadi udahlah biarin, bodo amat deh begitu. Karena saya kan menolak juga dan satu sisi cuek juga kan. Tapi sempat berpikir Pak Haryono, kok orang lain jadi ini kok saya enggak gitu. Nah, tetapi saya jadi tahu ternyata memang papa saya tidak berpikir untuk gereja itu menjadi sebuah dinasti. Betul. Yang harus ke anak, walaupun memang ke anak pun sebenarnya nggak salah, tetapi tidak harus. Tergantung bagaimana anak ini bertumbuh gitu. Dalam Tuhan nggak. Kalau anak ini nggak bertumbuh dalam Tuhan, kalau menggantikan bapaknya, rusak gerejanya loh. Papanya bangun gereja puluhan tahun, begitu anaknya naik nggak siap, wah hancur. Betul. Habis semua dalam hitungan setahun kan. Sayang pekerjaan Tuhan, mendingan ke tangan orang lain yang lebih capable begitu, yang lebih kualitas yang lebih dari anaknya. Jadi saya merasa papa saya nggak mendorong saya. Tetapi di sini mungkin boleh saya tambahkan Pak Haryono. Silakan Pak. Saya selalu berpikir untuk begini. Doa saya adalah begini. Tuhan mau bawa saya kemana terserah. Nah, jadi saya harus memposisikan diri saya. Memang saya nggak menolak, tapi juga nggak menerima kan. Jadi saya berusaha di tengah nih, walaupun lebih cenderung menolak. Tetapi dalam doa saya sering katakan, Tuhan terserah mau bawa kemana deh. Jadi apapun terserah. Yang penting aku melayani. Nah, jadi saya seperti seakan-akan didorong oleh Tuhan yang membentuk keadaan saya. Amin. Tuhan membentuk keadaan dari orang tua saya jadi gembala, saya pelayanan di pemuda remaja, saya sering sharing mulai dari khotbah di gereja lokal, di komunitas, ataupun mulai ke gereja-gereja lain. Karena saya menolak khotbah di gereja sendiri di umum, Pak Haryono. Saya dulu nggak pernah mau. Baru mau itu bulan lalu. Oh iya. Itu pertama kalinya di umum. Itu pun di ibadah tengah minggu, di ibadah suara kebenaran bulan September. September kalau nggak, September. Itu pertama kali. Kenapa? Karena ya ada perjalanan saya sendiri dengan Tuhan sampai saya say yes, oke nggak apa-apa, khotbah aja. Tapi sebelumnya nolak Pak Haryono. Jadi saya mikirnya khotbah keluar aja. Saya pikir gini, kalau saya one day harus jadi pendeta di dalam, saya nggak mau karena saya anak gembala dan saya diangkat oleh gembala, saya nggak mau. Saya nggak mau. Diangkat oleh orang dalam pun yang bukan papa saya pun nggak mau. Saya mau berjalan dari luar. Itu udah pikiran saya sendiri. Kalau itu saya khotbah di luar, di dalam Evan khotbah dong di sini. Ntar aja deh. Dalam ntar aja deh. Saya tolak terus, tapi sih di luar terus jalan nih. Nah, tapi sampai tingkat pertumbuhan kerohanian tertentu, tertentu, saya jadi berkata, ya udahlah nggak apa-apa. Nah, itu karena proses waktu tuh. Dan saya rasa di sini pasti ada tangan Tuhan yang membentuk saya. Sampai saya bisa bilang, oh ya oke, nggak apa-apa, jadwalin aja. Wah, itu ada tangan Tuhan sih, Pak Haryono. Sebenarnya seperti itu sih. Saya percaya Pak, apa yang Pak Stephen jalani sampai hari ini, ya semua itu karena calling, panggilan Tuhan, Pak. Kalaupun misalnya seseorang itu memaksakan diri untuk sampai di posisi itu, kalau bukan panggilan dan juga bukan Tuhan yang menghendaki, ya pasti tadi Pak Stephen katakan bisa hancur itu pekerjaan Tuhan. Iya betul, hancur. Tapi sebaliknya, kalau seseorang itu pada dasarnya menolak, nggak mau terima dari awal, tapi kalau Tuhan sudah memanggil ke sana, ya kalau dia tidak penuhi, ya dia sendiri akan hancur, kan begitu? Iya betul. Iya betul, dia sendiri akan hancur. Sekarang Pak Stephen, ini saya percaya itu panggilan Tuhan untuk ada sebagaimana ada ya Pak Stephen hari ini. Haryono, amin. Baik di gereja lokal, di SKI Kelapa Gading, dan nanti mungkin tidak tahu kemana saya. Yang di mana lagi yang dikembalakan saya nggak tahu. Lalu juga di sinode itu juga pasti Tuhan punya rencana buat Pak Stephen. Nah Pak, kalau saya ingin tanya sekarang, ingin tahu juga sebenarnya kalau kaitan dengan GSKI ya Pak, Gereja Suara Kebenaran Injil ini, karakteristik utamanya seperti apa sih Pak? Ini bisa di-sharingkan nih. Atau ciri utama dari GSKI ini Pak? Ciri utama? Ya karakteristiknya yang utama, yang menonjol. Yang menonjol dari GSKI itu pasti firman-Nya. Pasti kebenaran firman-Nya. Saya nggak bilang yang lain salah. Saya nggak bilang begitu. Tetapi sebelum ada GSKI pun Pak Eras kan sudah orang kenal dengan pendeta yang ya mungkin sering ngomongin surga lah. Betul. Yang ya kontroversial untuk beberapa pembahasan, beberapa doktrin kan gitu. Jadi memang ketika
ketika ada GSKI sinode sendiri, kita benar-benar fokus ke situ. Fokus ke situ. Dan kita kan tidak bersenggolan dengan gereja manapun. Kenapa? Karena kita sinode sendiri. Yes. Kalau dulu mungkin bisa senggolan banyak senggolan lah. Banyak orang tahu juga mengenai hal ini. Tetapi begitu kita di GSKI, kita jadi fokusnya ke situ. Karena itu GSKI yang harus rules yang paling utama adalah pertama firmannya, kedua adalah lagunya. Lagunya. Karena lagu itu kan memiliki doktrinnya sendiri juga. Betul. Memiliki pemahamannya firman sendiri kan. Karena itu lagunya pun di sinode pun kita perhatikan. Kita perhatikan juga. Jadi ada lagu tertentu yang pasti nggak ada di sinode GSKI. Pasti nggak ada. Sekali lagi bukan karena yang di luar saya katakan itu sesat atau salah. Tetapi tidak sejalan dengan doktrin yang dimiliki oleh GSKI. Lebih karena begitu Pak Haryono. Ya, itu yang saya lihat juga sih Pak. Jadi dari dua hal ini, terutama dari pengajaran firman-nya, ya, yang betul-betul punya karakteristik tersendiri dari Pak Erastus maupun dari tim yang ada. Dan saya percaya dari Pak Stephen juga nanti kalau menyampaikan pengajaran firman juga pasti selaras dengan apa yang diyakini di GSKI. Yang kedua dari lagu-lagunya, betul sekali. Yang mungkin tidak seperti yang dinyanyikan atau dipakai di gereja-gereja pada umumnya, karena ada karakteristik sendiri, lagu-lagu Pak Eras sendiri. Mungkin saya lihat juga Pak Stephen juga mengarang lagu juga ya, mengubah lagu ya. Seperti itu. Saya ada karena saya nggak main musik, jadi pelarian saya bikin single. Single itu banyak di Spotify, di YouTube, di iTunes itu banyak lagu saya. Ini saya udah siapin lagi 4 rilisan lagi ya. Itu lebih ke anak muda ya, karena ya mungkin saya kan juga masih muda, jadi banyak ke arah lagu anak muda, tetapi konten dari bobotnya sendiri itu sama ya. Menyanyikannya juga nggak Pak Stephen? Ada beberapa yang saya nyanyiin. Ya tapi nggak pede juga karena saya merasa bukan penyanyi sebenarnya. Tapi ya kayaknya yaudah deh, kadang saya kan idealis sendiri mungkin Fereno. Saya ngarang jadi saya yang tahu rasanya lagu ini gitu loh. Udah sendiri aja deh. Mau jelek biarin deh gitu. Coba Pak satu lagu Pak, nyanyikan Pak secara spontan yang Pak Satu lagu ya sendiri. Satu lagu. Oke. Saya mau dengar juga nih. Wow. Kebetulan ada piano di sini. Mantap. Mungkin refnya aja kali ya Pak ya. Ya. Ini judulnya apa Pak? Judulnya Nanti Aku Pulang. Oh, Nanti Aku Pulang. Yes. Begini. Suatu saat nanti ku tinggalkan semua. Ku pulang ke rumahmu Bapa. Suatu saat nanti kita akan berjumpa. Tak ada yang dapat memisahkan kita selamanya. Gitu, Pak. Wow, amazing. Saya malah mendorong Pak Stephen harus banyak rekaman ini. Oh gitu ya. Selain musiknya jago, suaranya Pak mantul. Thank you. Mantul. Ada beberapa sih di Spotify ataupun di YouTube juga ada. Nanti saya akan tulis pelan-pelan. Keluarkan albumnya Pak ya. Lalu kita bagi-bagi. Iya, bahkan saya juga membagikan Pak. Jadi semua yang saya bikin itu saya collab dengan beberapa penyanyi-penyanyi juga. Ada Yesu Abraham. Jadi ada beberapa penyanyi-penyanyi saya collab, itu semua saya bagikan kok. Saya ada linknya. Jadi buat orang yang mau download gratis silakan download. Saya ada album instrumen piano juga, buat penyembahan juga ada lagu-lagu Pak Eras ya. Kemudian ada banyak yang single-single buat dengan penyanyi lain, itu saya bagi semua gratis kok. Di YouTube saya. Kalau yang bagi itu saya ada linknya, ada QR code-nya. Jadi semua orang bisa download Pak, bebas. Ya. Nah, sahabat Bahana, kita dengar langsung dari Pak Stephen. Silakan Anda bisa download bebas dari lagu-lagu karya Pak Stephen. Iya. Lagu Nanti Aku Pulang menurut saya ini luar biasa. Dan kita nanti coba, saya sendiri juga akan mencari lagu itu. Baru dengar langsung. Linknya nanti saya share di Instagram saya. Nanti saya post di Instagram saya. Mungkin sahabat Bahana bisa ke sana. Akun IG-nya? @StephenErastus sih. Oke. @StephenErastus itu doang. Stephen Erastus. Stephen-nya tulisannya STEPHEN. Iya, Erastus digabung. Ya, Stephen. Nah, itu sahabat Bahana, alamat akun IG
Pak Stephen, silakan Anda bisa kunjungi dan bisa download banyak hal dari sana. Nah, memang Pak Stephen, saya lihat pengajaran GSKI karakteristik utamanya itu salah satunya LB3 ya, langit baru bumi baru misalnya. Iya, betul Pak Haryono. Memindahkan hati ke surga seperti itu. Iya, betul. The world is not my home, dunia ini bukan rumahku itu. Dan mempersiapkan semua Tuhan untuk betul-betul pada saatnya pulang siap ketemu Sang Juru Selamat dalam keadaan tanpa cacat celah. Luar biasa. Nah, Pak, ini berkaitan dengan tadi yang pengajaran-pengajaran GSKI kan mau nggak mau harus kita terima fakta ini. Ya, ada sebagian kalangan yang menilai ya bahwa beberapa materi yang diajarkan lewat suara kebenaran ini tanda petik telah dianggap tadi karena kontroversi mungkin menyimpang dari Alkitab. Nah, Pak Stephen sendiri meresponi atau menanggapi penilaian kayak gini seperti apa, Pak? Sebenarnya Alkitab itu kan bisa ditarik ke sana sini ya Pak Haryono. Bisa ditarik ke sana sini sesuai dengan ya persepsi si penafsirnya sendiri. Jadi apa ya? Ada namanya kan eisegesis ya. Betul. Bagaimana si pemahaman si misalnya saya pendeta, saya mau persiapan. Pemahaman saya yang saya cari ayat yang cocok. Di Alkitab gitu loh. Tetapi sebenarnya kan Alkitab kan memang ada konteksnya sendiri. Ada sejarah latar belakang, ada bahasa asli. Itu kalau kita teliti sebenarnya belum tentu artinya sesuai dengan apa yang banyak orang sampaikan begitu loh. Karena itu PR sering katakan kita bukan mengikuti doktrin siapapun atau tokoh teolog manapun, kita back to Bible. Jadi dari Alkitab sendiri kita cek latar belakang bahasa aslinya. Jadi kita menemukan kebenaran yang sejati dan kebenaran di Alkitab itu sebenarnya hanya satu. Jadi dari semua kebenaran hanya outputnya hanya satu doang. Mengerucut kepada satu. Bagaimana kita bisa hidup semakin serupa seperti Kristus, dimuliakan, hidup dalam kehendaknya. Semua akan ke arah sini nanti, Pak. Jadi kalau di luar sini ini harus dipertanyakan. Misalkan contoh ya mungkin ya tanpa menyinggung ya. Misalkan berbicara mengenai berbicara mengenai berkat. Oh, satu sisi memang nggak salah. Tetapi kalau hidup untuk berkat itu menjadi masalah karena kan katakan Alkitab katakan dalam Yakobus 4 ayat keempat, percintaan dengan dunia permusuhan dengan Allah. Nah, kita juga harus hati-hati dong. Ayat yang lain yang mendukung doktrinnya dibawa, tapi kenapa ayat itu nggak dibawa? Ya kan, manusia nggak bisa mengambil kepada dua Tuhan dan lain sebagainya. Kenapa nggak diambil? Kenapa ngambil yang lain? Secara kita harus mengambil seluruh Alkitab secara utuh. Gitu sih Pak Haryono. Jadi lihat dari konteks keseluruhan Alkitab itu bicara apa tentang sebuah kebenaran ya Pak ya. Jadi tidak diambil sepotong-sepotong lalu itu yang diyakini bahwa ini kebenaran. Padahal masih ada bagian lain mungkin yang perlu juga dipahami sehingga bisa balance seperti itu. Betul, ambil sepotong dan ini mendukung dia gitu. Ya, itu yang jadi mungkin tuh harus jadi apa ya? Betul, jadi bahan pertimbangannya. Jadi dari situ ya Pak. Jadi kata orang ya sudah biarin aja, yang penting kita dalam hal ini dari GSKI ya yang kita gali adalah betul-betul sumbernya Alkitab yang kebenaran mutlak yang harus diyakini, dipercayai dan ditaati seperti itu. Wow. Betul Pak. Ya, resikonya banyak itu kontroversi Pak. Tapi hajar bleh, kita hajar bleh. Jalan aja deh. Kalau nggak cocok ya udah nggak apa-apa. Yang penting hidup kita berubah dan mati kita ke surga. Kan intinya itu. Amin. Kan intinya di situ doang sebenarnya. Iya. Wah, baik Pak. Ini ngobrol-ngobrol, terima kasih nih untuk waktunya. Wah, saya thank you loh diundang juga. Tenang loh sharing-sharing. Tenang ya Pak ya. Nanti next time kita ketemu lagi untuk mungkin hal yang lain. Dan tapi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Pak sebelum kita nanti akhiri pertemuan ini. Saat ini apa yang sedang Pak Stephen gumuli? Ya, apa yang sedang Pak Stephen resapi, persiapkan, yang nantinya akan dilakukan di masa yang akan datang? Ini bisa diceritakan Pak, apa yang sedang Pak Stephen pikirkan, gumuli saat ini atau persiapkan? Kalau secara pribadi ya, personal ya kembali lagi saya katakan kalau orang mungkin berkata saya terlalu sok bener ya nggak apa-apa, tapi bener. Tapi kalau bisa boleh jujur Pak, saya benar-benar hanya menggumuli diri saya secara pribadi sih. Saya mau semakin benar. Karena itu doa saya setiap hari, saya selalu berkata setiap pagi, Bapak, hari ini aku harus lebih baik dari kemarin.
Amin. Amin. Saya hanya ngomong itu ya, saya mau lebih baik dari kemarin. Kenapa? Karena medan atau tempat yang Tuhan tempatkan, yang Bapak tempatkan adalah aku di gereja ini untuk mengubah pikiran orang. Jadi kalau aku nggak menjadi semakin baik, kalau saya sendiri nggak semakin baik, apa yang mau saya sampaikan? Ya, ya. Saya hanya menyampaikan ilmu teologi ya, tetapi tapi tidak menyampaikan hidup. Hanya ilmu tapi bukan kehidupan yang berubah. Nah, saya takut saya terjebak di situ. Karena kan Peras, ya ini belakang saya buku Peras tuh di lantai di baris kedua tuh buku Peras semua tuh. Sampai ujung sana, Pak. Itu semua buku Peras gitu loh. Jadi kalau ngomongin doktrin nggak bakal habis kita bahas, Pak. Satu buku itu bisa buat khotbah berapa bulan sebenarnya kan. Tetapi kan kita mau mengubah orang, bukan mencerdaskan orang doang. Yes. Mau mengubah hidup. Nah, ketika saya berpikir untuk mengubah hidup, yang saya titik beratkan adalah diri saya sendiri. Diri saya sendiri. Nah, itu yang menjadi pergumulan saya. Saya harus semakin benar, semakin kudus, semakin gak mencintai dunia, semakin memindahkan hati saya ke kerajaan Bapa. Amin. Jadi justru itu yang sedang Pak Stephen gumuli ya, menggumuli diri sendiri, hidup sendiri, untuk semakin benar, semakin serupa Kristus, untuk memindahkan hati ke surga, seperti itu. Sahabat Bahana, bukankah apa yang disaringkan Pak Stephen ini luar biasa, dan biar ini mendorong kita juga sebagai umat Tuhan dimanapun kita berada hari ini, mari kita bergumul untuk menjadi pribadi yang lebih baik hari ini dibanding kemarin. Esok lebih baik dari hari ini dan seterusnya, supaya kita siap untuk berjumpa dengan Juru Selamat ketika panggilan Tuhan itu tiba atas kita. Nah, Pak Stephen, kalau nilai-nilai seperti apa sih yang sampai sekarang terus Pak Stephen pegang, ya, hayati, jalani, baik dalam kehidupan pribadi, dalam keluarga, dalam pelayanan, dan segalanya, dalam profesi juga. Ini bisa dibagikan, Pak. Nilai-nilai yang saya miliki, Pak ya. Iya. Jarang-jarang ditanya seperti ini nih. Tapi pastinya ada lah nilai-nilai yang karakter-karakter apa yang Pak Stephen pegang sampai saat ini. Silakan dibagikan. Saya cuma berpikir begini, dalam setiap hal yang saya hadapi setiap hari, dalam setiap keadaan, dalam setiap tekanan yang saya hadapi, yang nilai yang saya miliki adalah begini. Kalau Tuhan seperti saya mengalami apa yang saya alami, apa yang Tuhan lakukan? Respon apa yang Tuhan berikan? Ini untuk segala hal, mau dalam tekanan, mau dalam berkat, mau dalam masalah, apapun itu. Kalau Tuhan jadi saya ngapain ya? Kan kita harus seperti Kristus ya. Karena itu kita harus berpikir kalau Tuhan jadi saya harus ngapain. Karena itu saya berusaha untuk memiliki pikiran perasaan Kristus. Jadi setiap tindakan saya nggak mendukakan hati Bapa, tetapi menyenangkan Bapa, membuat Bapa tersenyum. Itu terus saja. Jadi saya bergumul itu dari hari ke hari, terus di situ terus. Jadi itu ya malah menghidupi pikiran perasaan Kristus ini ya. Jadi ya betul, menghidupi pikiran Kristus. Apa yang saya alami sekarang ini apa yang akan Kristus lakukan? Wow, nilai. Sahabat Bahana, pemirsa, tentunya ini sebuah nilai yang berbeda dari pada umumnya nilai yang kita bisa dapatkan dari siapapun. Pak Stephen bagikan bahwa apa yang beliau ini hidupi, jalani, pegang hari ini adalah kalau apa yang saya lakukan hari ini seperti ini dan bagaimana Kristus melakukannya. Mari kita bercermin dari situ juga, bahwa miliki pikiran dan perasaan Kristus senantiasa lewat apa yang kita ucapkan, katakan, lakukan, pikirkan, dan segalanya, supaya Dia disenangkan melalui hidup kita, dan kita menjadi berkat bagi siapapun dimanapun. Wah, terima kasih Pak Stephen. Ini nilai yang sangat luhur, sangat mulia, sangat luar biasa. Nah, sebagai closing statement, Pak, silakan mungkin Pak Stephen ada sesuatu yang disampaikan kepada sahabat Bahana dan pemirsa dimanapun, ya terkait khususnya dalam menghadapi tantangan di era revolusi industri 4.0 atau 4.0 ini, dan juga di tengah masa pandemi yang juga masih belum mereda sampai hari ini. Mungkin silakan kalau ada pesan-pesan yang ingin Pak Stephen bagikan sebagai closing statement. Monggo Pak. Oke, siap. Ya. Begini sahabat Bahana, melayani Tuhan itu bukan panggilan seorang pendeta.
tetapi melayani Tuhan adalah panggilan anak Allah. Kalau Amin. kita mengaku kita anak Allah, jadi sudah sepatutnya kita melayani Bapa di surga. Dan melayani Bapa di surga artinya adalah menyenangkan Dia dalam segala hal. Bukan Amin. ke gereja, bukan berkomunitas, atau bukan pelayanan semata-mata, tetapi hidup dari hari ke hari dalam memenuhi kehendak Bapa, membuat Bapa tersenyum setiap saat oleh Amin. setiap hal yang kita lakukan. Dan dunia ini memang sulit, pandemi, belum kita memasuki era revolusi 4.0 seperti yang Bapak Rano katakan, dan akan banyak tantangan ke depannya. Tetapi teruslah berpegang teguh kepada Tuhan, bergantung kepada Dia dan layani Dia. Kita mungkin belum tentu jadi orang yang sangat kaya, belum tentu juga kita jadi orang yang terhormat, tetapi yang pasti kita akan dimuliakan nanti di langit baru dan bumi yang baru. Jadi jangan menyerah untuk ikut Tuhan, berapapun harganya, mari kita bayar. Sebuah closing statement yang powerful, sangat powerful, luar biasa. Dan sahabat Bahana, pemirsa dimanapun, ya pasti mendapat sesuatu yang dahsyat kali ini lewat apa yang disampaikan Pak Stephen. Apapun kondisi kita hari ini, tetap andalkan Tuhan, tetap bergantung kepadanya dan melayani Dia. Melayani Tuhan bukan berarti terpanggil sebagai seorang pendeta, tapi posisi, profesi apapun, keberadaan kita, apapun yang hari ini kita jalani, melayani Dia artinya menyenangkan Tuhan, hidup sesuai kehendak Tuhan, supaya kita nanti pada waktunya, kita pun dipermuliakan. Kalau Bapa tersenyum atas hidup kita, pasti kita pun akan dimuliakannya. Terima kasih Pak Stephen untuk sharing yang sangat memberkati ini. Sama-sama Pak. Salam sehat selalu Pak Stephen, untuk Ibu juga, untuk putra-putra yang masih balita, selalu dipelihara, dijagai Tuhan. Ya, terus semangat melayani Tuhan dan jadi berkat, baik di tengah komunitas GSKI ataupun bagi gereja-gereja lain, dimanapun Tuhan utus Pak Stephen. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih. Salam hormat dan kasih kami pada keluarga dan termasuk kepada Pak Eras juga. Siap. Baik, mungkin Pak Rasul, Pak Stephen bisa memberikan salam penutup kepada sahabat Bahana, silakan. Oke, sahabat Bahana, sekali lagi terima kasih untuk kesempatan yang saya bisa sharing di sini untuk tim dan semua jajarannya, dan juga para pendengar di rumah. Mari kita berjuang sama-sama untuk semakin serupa seperti Kristus. Tuhan berkati. Amin. Terima kasih sekali Pak Stephen. Tetap semangat, Tuhan Sama-sama Pak. memberkati. Sampai jumpa di lain kesempatan. Siap, Tuhan berkati juga Pak. Sahabat Bahana, demikian perbincangan obrolan saya dengan Pak Stephen. Dan saya percaya kita semua dikuatkan, diteguhkan. Tetap semangat, sehat selalu. Tuhan menyertai kita dimanapun kita berada. Dan sampai jumpa di program selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.